persembahannya, Alkitabnya, biar selama ibadah nggak usah lagi jalan-jalan ke sana dan ke sini. Kita harus fokus sama Tuhan ya. Semua bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita.
Yesus yang baik, kami bersyukur kami masih bisa ada hingga saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Walaupun pada hari ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Engkau ada di sana, Tuhan Yesus. Engkau bersama-sama dengan adik-adik kami, Engkau senantiasa membimbing mereka, memberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada hari ini kami akan beribadah bersama-sama kembali. Kami akan memuji membesarkan nama-Mu. Kami akan mendengarkan cerita-Mu yang begitu indah, Tuhan Yesus. Karena itu berkatilah ibadah kami pada hari ini, ibadah sekolah minggu kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Berkati kakak-kakak pembimbing yang melayani, dan berkati semua adik-adik kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama-Mu, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita jangan kita untuk berjoget. Siapa yang mau berjoget? Semuanya masih semangat kan? Masih dong. Kita berdiri, kita memulai ujian kita. Haleluya.
lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu bisa beribadah walaupun di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Tuhan, terima kasih kami sudah memuji Engkau, kami sudah bertepuk tangan, kami sudah memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan cerita. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, silakan duduk semuanya. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik di rumah semua duduk yang tenang, duduk yang manis, jangan ada yang main-main. Kita akan menyaksikan bagaimana cerita firman Tuhan. Nah, kalau ada yang main-main, kakak-kakak tidak lihat di sini, tapi ada siapa yang lihat? Ada Tuhan Yesus yang lihat. Jadi semua harus duduk yang manis karena nanti ceritanya bagus ya. Ayo, mari kita saksikan bersama-sama. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Tapi Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya.
dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya seperti Yunus. Ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Nah, adik-adik di rumah bagaimana? Semua sudah menyaksikan cerita firman Tuhan pada sore hari ini? Bagaimana? Dahsyat kan? Bagus kan? Cerita tentang seorang yang berteriak di dalam kegelapan. Siapakah itu? Yunus. Minta tolong Tuhan, tolong. Nah, bagaimana, adakah jawaban? Pasti ada. Di dalam Tuhan selalu ada jawaban. Jadi dari kecil semua adik-adik sudah harus tahu bahwa pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan dan selalu ada jawaban di dalam Tuhan. Nah, tadi kakak-kakak sudah suruh siapkan Alkitabnya, siapkan persembahannya. Nah, sekarang siapkan Alkitabnya. Kita buka dulu di dalam Yunus pasal 1. Yunus pasal yang pertama. Semua sudah dapat? Ayo, di manakah Yunus? Semua harus tahu Yunus di mana. Nah, Yunus pasal 1 ayat kita langsung saja ayat yang ke-11. Yunus yang pertama ayat yang ke-11. Di sana dikatakan firman Tuhan, bertanyalah mereka siapa ini? Orang-orang yang ada di kapal, di mana tempat Yunus mau melarikan diri. Nah, di sana dikatakan bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepadanya, ini sahutnya Yunus, sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Apa itu campakkan? Buanglah aku ke dalam laut. Buanglah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Karena siapa? Karena Yunus. Nah, sekarang bagaimana ceritanya? Berapa hari, berapa lama Yunus dalam perut ikan? Siapa yang tahu berapa lama Yunus di dalam perut ikan? Ya, kita buka lagi di dalam Yunus pasal 1 ayat yang ke-17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. 3 hari 3 malam lamanya. Apa yang Yunus lihat di dalam perut ikan? Gelap, bau busuk, ngeri. Aduh, tapi ada pertolongan, ya. Jadi kita percaya bahwa kalau kita berdoa selalu ada jawaban dan pertolongan. Sekarang pertanyaannya Kakak Hati. Sekarang dengar, kira-kira siapa yang dimakan? Yunus yang dimakan ikan atau ikan yang dimakan Yunus? Siapa bisa tahu itu? Hah? Siapa yang dimakan? Hai, adakah yang tahu ceritanya? Yang tahu angkat tangannya. Siapa yang tahu? Semua pasti tahu kalau yang dimakan itu ikan, karena ikannya besar. Bukan, salah.
dengar-dengaran sama Tuhan. Jadi nanti kalau mamanya bilang, Lionel, Ben, siapa lagi? Siapa Cila? Sekolah minggu, siapa lagi? Baby Jen, siapa lagi? Darlin, siapa lagi? Kakak Ali, cepat tuh, mau sekolah minggu, sudah sore mau sekolah minggu. Tunggu, masih main HP kah, masih main game? Tidak boleh, nanti Tuhan suruh apa? Datang ikan makan. Tidak boleh. Jadi semua harus siap-siap. Nah, Baby Jen juga, Matthew juga harus semua setia datang sama Tuhan. Nah, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita percaya bahwa selalu ada jawaban di dalam Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Haleluya. Di nama Tuhan, sekarang kita lipat tangan, kita mau berdoa, bersyukur buat firman Tuhan. Tutup matanya lagi yang manis, lipat tangannya, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Ajar kami untuk selalu dengar-dengaran, taat kepada Tuhan, karena kami percaya di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, selalu ada jawaban, dan selalu ada pertolongan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekarang sebelum kita bawa persembahan kita yang sudah disiapkan, kita mau menyaksikan sesuatu yang melewat ini. Silakan.
orang tua kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan setiap kami, berkati orang tua Tuhan kami, Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Kita akan satu pujian sambil persembahan dijalankan ya di rumah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya.
Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami dapat memuji dan memuliakan Engkau. Kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan ini menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa buat seluruh anak-anak sekolah minggu-Mu, baik yang ada di Makassar ini maupun yang ada di luar Makassar, dimanapun anak-anak sekolah minggu-Mu berada Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu. Berikan perlindungan Tuhan atas setiap anak-anak-Mu. Dijauhkan dari segala apapun yang mengganggu, baik itu virus-virus penyakit, Tuhan halaukan semua dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan setiap anak-anak sekolah minggu terpelihara karena Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan Engkau hadir dalam ibadah kami, memberkati kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Biar Engkau memberkati juga kakak-kakak yang telah melayani pada hari ini. Engkau membalas berlipat kali ganda dalam hidup mereka. Berkat-berkat Tuhan terus mengalir. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa syukur kami pada sore hari ini. Kami alaskan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.